tulisan saya jelas enggak? Terbalik? Terbalik enggak? Enggak. Oke, kita menggunakan pada kata karena ini adalah sarana aja ya, sarana untuk membuktikan adanya refleks pada hewan khususnya, gitu kan. Tapi manusia itu kan juga secara struktur anatomi lebih menyerupai hewan, maka kita menggunakan refleks karena tidak mungkin kita melakukan percobaan pada manusia. Oke, kalau kita bicara tentang refleks, maka ada yang organ paling utama yang dalam kegiatan atau dalam soal refleks itu dia sangat-sangat berperan penting ya. Salah satu sistem saraf pusat yaitu apa? Medula spinalis ya. Tulisan saya kelihatan nggak medula spinalis? Mas Adi bisa dibantu didekatkan ininya biar jelas. Oke. Nah, karena ini adalah medula spinalis, maka kita akan mencoba apakah memang ini ada kerja dari medula spinalis. Maka dari itu kita akan melakukan percobaan cara berpikirnya. Kita ada dua perlakuan, ya, dua perlakuan. Yang pertama di sini adalah untuk yang katak normal. Katak normal. Kemudian seperti apa respon terhadap rangsang? Itu katak normal. Sementara katak perlakuan yang kedua pada katak yang didekapitasi. Dekapitasi ya. Artinya apa? Katak ini sudah kita hilangkan bagian sistem saraf pusat pada otaknya. Ini akan kita bandingkan. Ini respon refleks normal, artinya dia masih punya sistem saraf pusat otak, sementara dekapitasi dibuang otaknya, maka ini sistem saraf pusat otak sudah punya, tinggal sistem saraf pusat medula spinalis. Nah, ini yang akan kita bandingkan dari setiap perlakuan yang ada di percobaan kita pada hari ini, gitu ya. Jadi intinya Anda harus betul-betul mengamati tentang bagaimana langkah-langkah dari setiap perlakuan terhadap baik pada katak normal maupun pada katak dekapitasi, ya. Perlakuannya sama, tetapi Anda melihat apakah katak yang sudah tidak memiliki otak ini dia masih memberikan respon walaupun dia sudah tidak punya otak. Nah, kita akan buktikan. Untuk itu kita membutuhkan alat dan bahan. Anda sudah baca di sana ada alat dan bahan. Ini memang membutuhkan zat kimia ya. Jadi hati-hati ketika Anda akan melakukan di sekolah ya. Kalau di rumah Anda mungkin juga sulit untuk memperoleh zat kimia ini. Baik, selanjutnya ikuti saya untuk melihat bahannya apa saja yang kita miliki ya. Ini jelas, Bu Fibri. Nah, nanti saya tunjukkan. Baik, kita baca bukunya bersama-sama. Baik, alat yang pertama adalah akuarium. Nah, karena akuariumnya sedang dibongkar, jadi kita pakainya adalah bak ya. Nanti kita pakainya bak yang mana? Ini ya. Ya, ini bak ya. Nanti kita akan pakai itu di situ bak. Yang kedua bak gunting bedah ya. Jadi ini bak gunting bedah. Ini bak gunting bedah. Saya kasih alas putih karena ini agar biar bisa lebih jelas ya. Kemudian ada statif, ada rantai penggantung juga ini ada ya. Ada statif, nanti ada rantai penggantung juga ya untuk menggantung kataknya itu pakai tali nggak apa-apa. Kemudian glass breaker sonde itu sudah ada di sana ya, glass breaker ya ini nanti ini glass breaker, kemudian kita taruh sonde sini ya untuk kemudian katak dewasa ini sonde. Nah, sondenya sudah ada. Kemudian katak dewasa ini. Nah ya, ada katak dewasa ini ya. Nah,
Jangan kata ABG. Jangan kata ABG. Apalagi kata cabai-cabean, jangan ya. Kataknya ABG. Kebetulan kita sudah ada alumni. Volunteernya sudah datang. Gak apa-apa Mas Anjaya, silakan di sini. Selanjutnya kita butuhkan larutan. Nah, ini sudah kita siapkan. Larutan ya, larutan. Di sini ada larutan NaCl fisiologis ya, garam fisiologis. Nah, itu kenapa aku pakai NaCl? Anda harus memikirkan ya, kenapa harus pakai NaCl? Nanti kita dipakai buat apa NaCl itu? Selanjutnya adalah HNO3 pekat. Ya, HNO3 pekat. Ya, ini kita pakai 20%. Kemudian HNO3 encer ini 20%, HNO3 encer 2%, ya. Oke. Selanjutnya ada ini sudah ya, HNO3 asam sulfa 1%, kemudian 2%, kemudian 3%, 2-3% ya. Oke. Ini semua digunakan untuk memberikan nanti rangsang terhadap kataknya. Kemudian kita punya bunsen juga sebetulnya ini ya, nanti ada bunsen juga. Kemudian ada apa ini? Inokulum. Ose ini untuk merangsang nanti dibakar ya, dibakar. Kita agak sedikit tidak berperi ke katakan dulu, enggak apa-apa ya. Demi Anda bisa memahami. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan perlakuan terhadap katak yang normal, ya. Terhadap katak yang normal, saya sudah. Ini bisa pakai air dingin. Saya mencari, saya udah bawa sarung tangan tadi cuma kali Pak. Katak Anda harus steril ya. Sekarang mah steril bekerja dengan manusia pun harus steril ya. Nah, bagi Anda yang tidak biasa memegang katak, itu ada cara, jadi tidak boleh asal memegang, itu harus di sistem dengan cara-cara yang tertentu. Nanti kita akan melakukan percobaan memberikan perlakuan dengan sesuai dengan ada yang di buku, begitu ya. Ini kita akan mengambil, karena kebetulan katak yang kita peroleh cukup besar, maka cara menangkapnya adalah seperti ini ya. Jadi menangkap katak itu tidak dipegang kaki belakang, tetapi tangan jari kita memisahkan antara tungkai depan dengan tungkai depan ya. Sementara jari yang bawah kita juga memisahkan antara tungkai dengan ini. Ini sudah rusak ini kataknya. Mari kita cari yang lain. Dia itu nah ini ya, ini caranya memegangnya seperti ini. Jadi ini kita tidak akan lepas. Nah sementara, dia akan berontak, nah ini dia berontak ya. Dengan cara begini kita tidak akan lepas dia ya, walaupun dia berontak seperti apa, tapi kita megangnya begini, dia tidak akan bisa lepas gitu ya. Baik, kita akan melakukan ini, berarti dia kataknya normal, dia belum diapa-apakan artinya ya, dia normal, paling rada pusing dikit ya dalam perjalanan. Baik, kita akan coba memberikan perlakuan. Ya. Bukan gitu. Ini dia tepi. Maju sini. Tapi ya, jadi berdasarkan yang pertama itu adalah kita melakukan
Usaplah pada nares eksterna. Ini harus di zoom ya. Jadi mengusap bagian tenggorokan, kita usap sampai ke abdomen. Ada yang bergerak enggak? Bergerak. Apanya yang bergerak? Saya ulangi. Ini sebetulnya bisa ditaruh harusnya begini nih, biar bisa jelas itu. Kita sharing. Kayaknya kamu. Pingsan kakak. Aduh, suaranya ini. Tadi bergerak sih. Ya, tadi pertama itu agak ada bergerak ya. Coba. Oke, jadi coba kita sentuh. Mungkin terlalu kasar kalau pakai itu ya. Nah, ini kataknya. Ulangi yang mana? Tuh nares eksterna. Ini nih, hidungnya. Adakah yang bergerak? Bisa? Jelas? Sekarang kita sentuh dari tenggorokan sampai ke abdomen. Ada pergerakan nggak? Kalau nggak ada, nanti terserah Anda nulisnya mau apa. Yang penting Anda amati seperti apa. Sudah? Dibacakan lagi Bu Fitri. Sebentar, dia harus diingat dulu, segarkan dulu. Lanjut pada bagian dorsal dan lateral. Dorsal ya, disentuh. Ini kataknya agak sedikit mau pingsan ya. Kemudian bagian lateral. Sayang ya. Ada pergerakan tidak? Oke. Selanjutnya teteskan HNO3 encer pada bagian dorsal. jadi kita akan meneteskan encer dulu, baru pekat ya. Pekat. Encer yang 2. Nah, pada bagian dorsal ini seharusnya saya pegangnya biar jelas gimana ya. Karena dia akan ternyata bikin demo itu tak gampang ya. Coba demo masakin ya gampang. Ini kita bersihkan dulu punggungnya. Tadi sudah pakai larutan HNO3 encer ya. Nah, sekarang kita coba pakai larutan yang pekat. HNO3 pekat. Yang ini. Nah, kita tetes sedikit aja Bu Febri. Tetes 2 tetes. 1. Nah, ya. Nampak ya? Ada apa? Ada apa? Nggak ngomong. Nampak ada apa? Pikir sendiri, nampak ada apa? Oke. Selanjutnya ini adalah sumasi ya. Sumasi. Oh, pakai bakar ya? Ini pakai ini.
Nah, ini akan kita coba dengan benda panas. Namanya katak normal ya pasti akan berespon ya, tapi kita lihat responnya seperti apa. Tumpah di bawah. Itu pakai osel. Kita akan coba, belum panas Bu Fibri. Nggak tega. Nggak tega Bu Fibri. Ya sudah. Bu Fibri apa enggak? Ya, maaf. Oke, kita akan lakukan sumasi ya. Masukkan ke dalam akuarium. Ini yang kotak normal. Iya, sudah. Sumasinya sudah. Sudah. Ini sudah semua. Tinggal ya katak dekapitasi. Oke, ini juga akan kita lihat katak yang disumasi dulu belum. Ini disumasi ke larutan ini katak normal. Oh iya deh. Ya, jadi kita punya 3 larutan. Ini adalah 1%, ini 2%, ini 3%. Anda perhatikan bagaimana katak itu merespon ya pada setiap larutan. Kita siapkan air yang ini untuk membilas ya, karena pergantian itu harus dibilas lagi pakai air. Ini kita coba larutan yang 1%. Ini kalau digantung nanti kasihan kataknya, saya pegang tangan saya aja. Satu. Nah, 1% sudah bergerak ya, Jadi ini kataknya sangat peka ya, karena 1% sudah memberikan respon pada celupan pertama, apalagi yang lainnya mungkin sama ya, Jadi ini pada celupan pertama tapi ada waktu. Sekarang kalau 2% celupan pertama waktunya ya. Nah, jadi waktunya dilihat ya. Detik. Ya, kemudian yang 3%. Oh, dia sudah sama ya, waktunya hampir sama. Jadi yang tadi juga merespon ya, dari mulai 1, 2, 3 ada respon. Baik, ini kataknya sudah mau pingsan. Jadi kita akan mengganti katak dengan katak yang lain agar biarkan dia bernapas dulu. Saya akan mengganti katak yang ini juga akan kita dekapitasi, tapi saya tidak tahu ini kataknya segar apa enggak. Insya Allah segar. Takutnya dia kita dekapitasi malah karena dia luka. Lemah ya. Baik, kita cari katak yang masih. Tadi yang kabur yang mana? Yang ini. Oke. Ini kita akan lakukan dekapitasi ya. Dekapitasi adalah membuang bagian dari rahang atas. Ya. Jadi mendekapitasi adalah memotong rahang atas sampai membrana timpani. Anda tahu membrana timpani ini? Ya. Kemudian dipotong dengan cara menggunting. Mengguntingnya harus yang kuat dan tajam sehingga tidak kelamaan. Nah, setelah digunting, Anda segera menyiapkan NaCl ini ya untuk
agar jaringan yang terpotong itu masih selalu segar. Jadi kita ambil dari rahang. Bentar Bu Fitri. Maaf. Lihat anak bapak. Ya memang dia yang harus praktik. Bentar. Nah, ya. Jadi Anda lihat, ini di belakang membrana timpani, ini harus kita Masuk. Posisinya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya. Terus Pak. Kalau belum kuat banget. Ya, belum. ya, baik kita buktikan bahwa dia masih bisa memberikan respon. Ini dia jangankan, coba Anda perhatikan ya ini, udah lepas Mas, lepas apa. Dia jangankan disuruh miring ya, bahkan dia bisa berontak ya. Dia sudah berontak padahal tidak memiliki otak sama sekali. Berarti ini dekapitasinya sukses. Kapas tadi barusan kapas tak pukul. Itu tuh loh. Ini ya. Nanti kita tenangkan dulu. Nanti kita coba dia. Anda perhatikan. Ini kita miringkan. Ya. Pada sudut tertentu dia jatuh ya. Angkat Fibri. Dia jatuh tidak? Menahan ya. Nah, dia masih bisa menahan. Kemudian kita akan coba lain selanjutnya apa Bu Fibri? Masukkan ke dalam akuarium. Jadi ini akan kita ajak untuk berenang. Aduh, belum diisi air ini. Ini kita lihat apakah dia bisa berenang atau tidak. Di sini ada air aja. Ya, sementara kita lihat ini ada air. Kemudian kita minta dia untuk dimasukkan, barangkali bisa disuting dari atas. Ya, dia tidak tenggelam. Oke, ini berarti dia masih bisa merespon ya. Oke, sekarang kita akan tetesi dengan H2SO4 HNO3 yang encer. Berenang dulu Fibri, sudah ada airnya. Anda lihat, Anda perhatikan ya, dia nampak tidak tenggelam. Dia bisa menahan tubuhnya. Ya, oke, nanti akan kita bandingkan setelah ada perlakuan yang selanjutnya. Baik, ini akan kita tetap kita tes dengan NaCl. Oh, 98 berarti tungkai bawah berarti. Ya, jadi kita akan lakukan seperti tadi sumasi ya. Ini 1% H2SO4 1%. Anda perhatikan pencelupan keberapa dia merespon. 1, 2, 3, belum masih. 4, 5, dia tidak ya. Dia masih respon.
Kita berikan pada sumasi pada 2%. Tadi Anda hitung ya, pada pencelupan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya, hampir sama toh. Sekarang yang 3%. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Saya ini coba, harusnya sebentar, satu lagi tadi belum. Nanti ada bahas harusnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. 6. Nah, ini udah lemes nih. 7 ya, berarti sampai ke 7 pun belum ada respon. Anda nanti harusnya seperti apa. Ini mengapa seperti itu? Nah, sekarang kita pakai larutan yang 2% dulu. Kita hinatika yang encer ya. 1, 2, 3. Ini sudah tidak merespon karena mungkin ini sudah tulus. Dia tidak merespon ya, 2% ya. Tadi yang pertama dia masih bisa merespon. Ini kita yang pekat. Oh ya, berarti dia yang pekat pun dia sudah tidak merespon, kemungkinan dia sudah dead. Sudah tidak bekerja ya. Baik, kita akan coba dengan menggunakan dibakar ya. Diberi benda panas, maksud saya bukan dibakar. Bakar mah jadi suike bakar. belum. Sampai agak merah. Belum respon ya. Dia harusnya kerjanya cepat sih. Ini sudah dia sudah tidak memberikan respon ya, tidak memberikan respon karena dia sudah agak lemah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan, sudah selesai semua tuh Fibri? Perusakan ya, perusakan terhadap sistem saraf pusatnya. Ini nggak ada ini apa? Jarum pentul. Kita akan rusak dari area sini ya, medula spinalis ini nanti akan kita rusak. Dari sini nih bulat soalnya. Nggak bisa. Pakai jarum. Nanti apa yang terjadi kalau kita rusak ini dia memang sebetulnya sudah tidak seperti tadi ya, dia sudah tidak seperti tadi, ini sudah lemah. Ada jarum pentulnya, tapi lupa mau. Ini kalau enggak kita rusak pakai terlalu besar. Penitik iya, ini jarum pentul ya, kita coba. Anda amati apa yang terjadi dengan tubuhnya. Apa yang terjadi ya? Masih berespon. Tadi seperti apa? Ada apa? Ada respon ya. Masih ada pergerakan ya. Nah, sebetulnya dia masih bekerja, tapi tadi dengan respon yang larutan itu dia tidak terlalu respon. Mari kita coba lagi. Panas, dia masih memberikan respon. Oke. Yang terakhir
Ini kita akan lakukan pengerusakan pada sumsum tulang belakangnya. Jadi saya akan tusuk ya. Ini saya tusuk. Apa yang terjadi dengan tubuhnya tadi? Nah, kita lihat kakinya bentuknya sekarang bagaimana? Tidak terangkat. Sekarang posisinya seperti yang kotak-kotak mata tadi, sudah tidak ada upaya untuk posisi normal. Kita benar-benar bentuk panas. Ya, kita miringkan. Apa? Ya. Oke, sekarang coba Anda perhatikan. Kita lakukan bidang miring. Ya, tidak ada perlawanan ya. Tidak ada perlawanan. Agak tinggi. Ini kita akan minta berenang. Satu, dua, tiga. Ya, jadi dia apa? Oh. Hilang ya kemarin. Signalnya. Nggak ada. Hah? Ya, sama ya, tidak ada respon ya. Oke. Ini berarti dia sudah tidak merespon apapun. Maka ini adalah dia sudah rusak. Ketika dibeginikan, kalau pada katak yang masih normal agak sedikit naik tadi ya, sekarang sudah langsung turun ke bawah. Oke, itu adalah kegiatan praktikum kita yang pertama ya. Jadi membandingkan kegiatan pada katak yang sudah dekapitasi dan kemudian dirusak pada bagian medula spinalisnya ya. Itu membuktikan apa? Silakan Anda buat sesuai dengan tabel pengamatan. Sekarang saya akan menggunakan katak bekas ini untuk mengisolasi otot ya, otot betis ini, gastrocnemius. Ini kita akan melakukan praktikum kontraksi otot ya, kontraksi otot. Oke, yang pertama ini kita akan isolasi sarung tangan saya. Ini benar yang mati yang ya. Coba ini ganti menengok ya. Jadi kita akan isolasi dulu adalah bagian paha bawah gitu ya. Kita akan isolasi dulu. Oke, ini kita isolasi paha bawah. Kemudian lepaskan kulitnya, kita lepaskan.
ya, sehingga kita akan mendapatkan, kita tanya siapa? Keluar malahan. Keluar. Sebentar. Ini keluar. Keluar. Ini saya ulangi lagi ya. Agak sedikit keras, bisa dipegang. Ya. Jadi kita kayak naik ke atas, naik ke atas. Nah, ya. Ini kulitnya sudah lepas. Nah, ini kita peroleh adalah otot ya. Otot dari gastrocnemius itu adalah yang ini. Nah, yang ini. Ini juga harus kita isolasi, tapi sebetulnya ini juga harus kita diberi NaCl terus agar dia tetap segar. Ya. Nah, ini yang akan kita isolasi. Ini kita ambil dari bagian bawah ya. Nah, ini kita sudah ambil, maka yang kita buang itu adalah tulangnya. Jelas ya, tulangnya diambil. Jadi tibia fibulanya ya diambil. Kemudian ini untuk bagian yang mengikat, maka kita masih beri sisa. Ini kemudian bagian yang ini kita juga potong di sini ya. Nah, kita sudah dapat yang disebut dengan otot gastrocnemius ya. Kita beri NaCl agar dia tetap segar. Nah, selanjutnya ini akan kita lakukan uji kontraksi otot. Apa yang terjadi dengan kontraksi otot itu? Maka kita butuh tali. Kita akan ikat. Kita akan ikat bagian ujungnya. Seperti ini ya. Kemudian kita akan pakai satu lagi ke bagian ujung dari otot gastrocnemius ini. Ini sudah bisa kita lihat ya. Kita akan potong juga. Nah, kita siapkan statif. Kita akan gantung ototnya. Jangan terlalu dekat ya, segini. Anda bisa melihat bisa jelas. Kalau misalnya mungkin bisa di zoom apa bisa lebih dekat.
kelihatan. Gitu. Nah, ini mungkin kita dekat, agak dekat, ada sedikit kelihatan sakitnya. Itu ya. Nah, ini ada baterai. Baterai itu adalah dihubungkan dengan penjepit ya, untuk memberikan arus. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi dengan otot itu ketika dialiri oleh arus listrik. Kita taruh di satu sisi dan satu sisi kiri dan kanan. Ini biar kita biar dia diam dulu, mungkin ini bisa digunting dulu biar jelas ya. Ini biar kita diam dulu. Kemudian kita beri arus. Belum tambah. Udah? Halo? Halo, halo? Halo, ada yang nyaut dong? Jelas nggak? 1, 2, 3. Jelas semuanya? Jelas. Jelas, Bu. Tapi kok putus itu? Nggak ada. Punya kita ini dan punya saya juga sama. Nah ini udah kelihatan nih. Saya ulangi. Dekat sama. Nah, ini sudah drum ya, seperti dia. Nah, oke. Sudah selesai.